Makanya kita sudah bahas, orang yang sedang belajar menuntut ilmu itu lebih utama daripada yang menegakkan salat sunnah. Karena orang yang salat sunnah, dia hanya berfikir untuk dirinya, sedangkan orang yang menuntut ilmu, ilmunya dia fikirkan untuk dirinya, dia fikirkan juga untuk orang lain. Tapi dipakai ta itu untuk memudahkan ucapan, untuk menambah makna. Karena kalau ditambah dua sa tak bisa dibaca, was tak bisa dibaca, ditambah yang huruf mutaqaribain, ditambah huruf mutaqaribain, wastabir, bukan wasbir, wastabir. Maksudnya apa? Engkau kalau sudah didik anak untuk menjadi saleh, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir, bahkan dalam keadaan hujan, gelap gulita karena Allah, maka Allah akan membalas dengan cahaya terang benderang di alam barzakhnya insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu dan meninggalkan ilmu setelah kematiannya. Di pertemuan yang lalu kita belum menyelesaikan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ketika kita meninggal dunia maka Allah akan catat sebagai jariyah tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah yang sifatnya jariyah, dan sedekah itu dalam bentuk wakaf yang dianjurkan dan disepakati oleh para ulama. Jadi sedekah jariyah itu yang paling kuat, yang dimaksud adalah dalam bentuk wakaf, dan wakafnya bisa disebut dalam hadis yang lain bisa berbentuk muwakafkan Al-Quran, mushafan, bisa berbentuk masjidan banahu, yaitu masjid, pernah membangun masjid, wakafkan uang walaupun sebesar sangkar burung, kata Nabi. Walaupun yang kita bangun masjid modal kita hanya sebesar sangkar burung,
artinya 1 kilo semen, tapi ada andil kita di masjid yang telah didirikan, maka itu akan kembali kepada kita di akhirat dan terus mengalir menjadi gaji pensiun ketika kita sudah meninggal dunia. Au baitan li ibni sabil, atau pernah membangun rumah singgahan kepada para musafir, artinya memberikan tempat bagi musafir, baik tempat istirahat, tempat minum, tempat berteduh, kita yang buat. Dan ini orang jarang mencari amal ini. Kalau dia buat satu tempat berteduh saja, dia buat dengan baik di bawah pohon tertentu, dan musafir yang kepanasan istirahat, lalu kemudian menyempatkan untuk sebentar istirahat di tempat itu, maka semua yang mengambil manfaat dari tempat itu, maka dia akan menjadi amal jariah. Atau bentuknya nahran ajrahu, yaitu pernah mengalirkan air sungai. Maksud mengalirkan, membuat parit, membuat lancarnya aliran di satu tempat dengan rezeki kita. Itu sedekah jariah. Airnya mengalir sampai ke kuburan, terus-terusan. Semua orang bisa tidur tidak takut banjir, karena kitalah yang mengorbankan harta untuk membangun aliran air atau saluran air. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhum min ba'di mautih. Semua sedekah, kata Rasulullah, yang pernah dia berikan di masa hidupnya dan bentuknya bermanfaat kepada orang banyak, maka semua itu akan menjadi jariah ba'da mautih, akan menjadi jariah setelah kematiannya. Itu contoh sedekah jariah. Nah, kita sambung. Lalu Rasulullah mengatakan, jenis yang kedua yang akan mengalir ke alam barzakh sampai ke padang mahsyar, yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yuntafa', yang dimanfaatkan. Ini pakai fi'il majhul, yang dimanfaatkan. Sebenarnya semua ilmu yang bermanfaat dan ujungnya menghidupkan agama atau kepentingan atau proses menuju ke agama, apapun dihitung Allah. Seandainya penemu lampu Thomas Alva Edison, seandainya dia seorang mukmin, seorang muslim, sungguh tidak terkira berapa banyak pahalanya yang mengalir. Sekarang semua masjid membutuhkan lampu, belajar membutuhkan lampu. Tidak ada satu pun dari sisi hidup yang tidak membutuhkan lampu. Orang baca Quran tidak bisa baca kalau tidak ada lampu. Yang mau menuju ke masjid tidak bisa jalan dengan aman kecuali ada penerangan lampu jalan. Semua lampu. Bisa bayangkan pahala orang yang menemukan lampu. Sayangnya dia bukan mukmin. Allah tidak akan berikan apapun. Habitat a'maluhum, kata Allah. Semua kebaikan dari orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, lalu dia mati dengan cara seperti itu, yaitu kafir, maka dihapuslah semua amal baik. Kenapa dihapus? Bagaimana tidak dihapus? Dia sendiri tidak mau mengakui yang memberi pahala. Dia tidak mengakui Tuhan adalah Allah. Dia sembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah tidak beri apapun. Disitulah ruginya menjadi kafir.
ruginya menjadi kafir. Nanti di akhirat, dalam hadis Nabi, semua yang pernah disembah itu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Bapak Ibu pernah baca hadis sahih, matahari dan bulan, setelah terjadi kiamat, lalu mengalami proses padang mahsyar, lalu mereka di mana? Matahari, bulan, bintang dimasukkan ke neraka. Dalam hadis Nabi. Kenapa? Apa dosa matahari dan bulan? Tidak ada dosanya. Tapi kenapa Allah masukkan mereka ke dalam neraka? Allah masukkan mereka ke neraka bukan karena dosa matahari dan bulan, tapi karena Allah ingin menampakkan kepada para penyembah matahari, kepada para penyembah bulan, bahwa yang mereka sembah, yang dianggap Tuhan, ternyata di dalam neraka. Tuhannya saja dalam neraka. Maka disitulah mereka terpukul, terkejut, tertipu bahwa mereka menyembah Tuhan yang ternyata dimasukkan ke neraka. Ini yang menjadi alasan. Tapi matahari dan bulan tidak tersiksa dengan dimasukkan ke dalam neraka, hanya sebagai penghina dari orang-orang yang menyembahnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ilmu bisa menjadi bermanfaat dalam 4 perkara dengan pahala yang sangat besar. Yaitu yang pertama, ketika dituntut. Ketika dituntut, menuntut ilmu kita sudah bahas panjang lebar, pahalanya subhanallah. Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ke masjid dengan niat menuntut ilmu, jadi tahu bahwa ada pengajian, sengaja datang ke masjid, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang datang di sore hari juga begitu. Itu baru menuntut ilmu yang kita istiqamah pagi sore di masjid. Dalam hadis yang lain, mendapatkan pahala haji dan umrah yang datang ke masjid menuntut ilmu pagi dan sore. Sore itu bisa malam, kita habis salat subuh duduk, habis salat maghrib juga duduk untuk menunggu ilmu yang diberi. Itu pahala subhanallah besar sekali. Belum lagi yang menuntut ilmu habis-habisan, siang malam. Ulama-ulama besar menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Maka proses menuntut ilmu itu adalah fi sabilillah. Semua kesusahan yang dia derita Allah hargai. Ketika dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia mati menuju surga Allah. Itu jihad fi sabilillah. Yang kedua, yang menyebabkan pahala dari urusan ilmu adalah ketika diamalkan. Makanya kita sudah bahas, orang yang sedang belajar menuntut ilmu itu lebih utama daripada yang menegakkan salat sunnah. Karena orang yang salat sunnah, dia hanya berfikir untuk dirinya, sedangkan orang yang menuntut ilmu, ilmunya dia fikirkan untuk dirinya, dia fikirkan juga untuk orang lain. Itu salah satunya. Maka orang-orang yang hari ini mengamalkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Sudah tahu lalu beramal. Kan dengan ilmu kita bisa menahan diri dari perbuatan haram. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak tahu itu haram. Seandainya tidak ada ulama-ulama yang meneruskan memberitahu tentang ilmu halal haram, kita hari ini banyak sekali
yang akan terjun ke dunia haram. Banyak sekali. Kalau tidak ada yang mengajarkan tata cara melakukan salat, mulai dari taharah sampai salat, mungkin salat kita tidak diterima satu pun. Itulah pentingnya berilmu. Ketika diamalkan, dia menjadi pahala yang besar. Dan yang ketiga, ketika diajarkan. Nah, ini yang jadi fokus di sini. Ketika diajarkan, maka ilmu itu tidak boleh didiamkan, dan tidak boleh diam ketika ditanya. Tidak boleh diam ketika ditanya. Rasulullah mengatakan, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, dia sembunyikannya, aljamahu Allah bilijamin minan nar. Orang yang menyembunyikan ilmu, tidak mau kasih tahu halal dan haram, dia diam. Bisa jadi diam karena takut pada penguasa, diam karena merasa ilmu itu harus dibayar. Jadi Yohana Jopeng anggetim purnogo. Kalau ada orang tanya tentang warisan, kalau ada yang tanya tentang warisan, dia tak mau jawab kecuali buat dulu kesepakatan 10%. 10% nya penyakit. Jadi ngurus warisan, baru mau diurus, baru mau dikasih tahu, baru mau diselesaikan syaratnya dari jumlah warisan 10% untuk orang yang memberitahu. Kalau tidak kasih 10%, dia bilang nak minta tengkulain, nak minta ustaz lain baik maklum. Ini model orang mencari harta di balik ilmunya. Padahal tidak boleh mensyaratkan ilmu menjadi uang, tidak boleh. Oh, kalau setelah kita bagi warisan lalu kemudian dihargai, ini ustaz nyo peng kemini dro ni kahek ni jak kena bantu kamu, itu penghargaan itu adalah hadiah. Itu malah makruh untuk ditolak. Makruh untuk ditolak karena bentuknya hadiah. Karena Rasulullah mengatakan, wala taruddul hadiyah, janganlah engkau menolak hadiah. Kenapa? Menyakitkan perasaan orang yang memberi. Karena orang memberi mangat-mangat, dia merasa tidak enak, sudah dibantu enggak diterima hadiahnya, seakan-akan dia merasa hanaglah halong, hana mengati ke. Maka makruh menolak hadiah, menyakiti perasaan. Tapi mensyaratkan bagi warisan harus 10%, ini orang beragama tidak melakukan itu. Membayangkan kalau ada harta warisan 1M, berarti 10% kurang hitung tektok, hitung catat-catat di atas kertas pada rumah. Betul tak? Subhanallah. Bagaimana bisa ceritanya mengambil harta warisan orang hanya dengan membuat sedikit catatannya, menyono agam 2:1, menyono indang sama, selesai dalam 5 menit selesai. Kata betul kita. Ini hanya betul. Yang model-model lagi yang dia telah menjadikan ilmu sebagai bahan untuk menjual agamanya. Itu tidak dibolehkan. Tolong, orang ditolong, kalau dibutuhkan ditolong. Dan ada model orang hagetim jak ceramah menyo hanya jopeng. Jadi ada model-model ustaz artis itu sebelum pergi hitung dulu uang. Padum 70 juta, menyoki 70 juta, kamu aja menyohan, kami tidak datang. Inilah orang-orang yang menjual agama, dijadikan ayat-ayat Allah sebagai alat untuk menjual agama. Ada yang model begitu.
Makanya kadang-kadang orang tidak faham bahawa ilmu ketika disembunyikan bisa berbahaya. Seorang mujtahid kalau ditanya tentang satu hukum lalu dia diam, padahal di saat itu orang butuh sekali jawabannya untuk mengetahui halal dan haram. Di saat dia tidak jawab dan tidak ada mujtahid lain, di situ dia berdosa. Karena di saat itu posisinya fardhu ain untuk menjawab. Tidak ada mujtahid lain. Ini ada orang sedang bercerai, ada orang sedang bertengkar. Si suami telah menjatuhkan cerai, kah aku talak. Lalu dia sambil berlalu begitu, gekun dia kata, kah aku talak. Pokok dia, kah aku talak. Kamu dengar berapa kali sudah kamu bertalak. Lalu dia sambil marah, dia ucapkan lagi, kah aku talak. Pokok dia, kah aku talak. Ada orang apa? Leher. Sudah 3 kali. Isteri ini bingung. Ini sudah 3 kali. Yang dia tahu 3 kali itu menyebabkan cerai, talak 3, talak bain kubra. Dan itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa rujuk kecuali melakukan 5 perkara. Dan itu berat. Melakukan 5 perkara, yaitu menunggu masa iddah bagi isteri, lalu menikah dengan suami baru. Suami baru ini nak mesti Cina yang buta. Mereka tak minta Cina buta. Kok nak minta Cina buta? Rata-rata Cina terbelut je yang buta. Yang ketiga, harus berhubungan dengan suami baru. Harus berhubungan. Tak boleh senda gurau saja, harus berhubungan. Yang ketiga, yang keempat, cerai dari suami baru dengan keikhlasan, bukan disewa oleh suami lama, bukan diatur-atur oleh suami lama. Yang kelima, melepaskan masa iddah dari suami lama. Selesai 5 perkara, baru boleh balik ke suami baru. Kalau dilepaskan, bisa jadi tidak dilepaskan lagi oleh suami barunya. Dan jadi si isteri itu begitu ditalak 3 kali, dia merasa bingung. Si suami pun setelah mentalak itu, dia menyesalinya. Kapalo kali itu datanglah ke kita, ditanyalah, Ustaz, gimana hukum ini? Di saat itu dibutuhkan jawaban segera, agar mereka tahu ini masih boleh rujuk atau tidak. Kan begitu ceritanya. Maka orang yang berilmu harus jawab di saat itu. Tidak boleh dia mengatakan, 10% nilai 10% nilai baru berjawab. Haram. Dia harus selesaikan urusan umat sebagai seorang berilmu. Wajib jawab apa hukumnya. Nah, pertanyaan tadi, Pak, kira-kira hanya narut talik lebahan. Mazhab Syafi'i menjawab. Nah, karena kita beramal urusan ini dengan mazhab Syafi'i. Kalau talak itu diucapkan berturut-turut untuk mentakkid, memperkuat perkataan pertama, maka itu tidak dianggap talak 3. Karena dia hanya memperkuat perkataannya yang pertama, litakkid. Nah, jadi dia hanya ingin mengatakan kah aku dalil. Pokoknya kah aku dalil. Kenapa yang perlu balik aku dalil kah? Itu memperkuat perkataan pertama. Maka itu tidak disebut jatuh talak 3. Berbeda kalau dia hari ini talak 1, sudah duduk-duduk di kedai kopi, pulang, lalu dia bilang lagi, kah aku dalil lah enggak. Dia bukan lagi mentakkid perkataan pertama, dengan kesadarannya dia jatuhkan lagi, itu pun setelah dia pulang. Atau ada orang yang langsung mengucapkan langsung talak 3. Dalam jumhur ulama talak 3 jatuh 3. Jumhur ulama 4 mazhab di dalamnya. Kamu ku talak 3,5, rut leh. Walaupun dia bilang 3,5, jatuh 3. 4 mazhab berpegang pada amalan ini.
bahawa talak 3 langsung jatuh 3. Namun ada ulama yang kemudian mengatakan tidak sah talak 3 langsung jatuh 3, yaitu Ibnu Hazm, Dawud Al-Zahiri, kemudian diikuti oleh Ibnu Taimiyah, kemudian ulama-ulama Saudi yang bersama pandangan mereka mengatakan talak itu harus berjenjang. Lagi anak renyun, harus talak 1 dulu, nanti kalau ditalak lagi berapapun disebut jatuhnya talak 2. Jadi harus berjenjang, tidak boleh langsung talak 3. Tapi yang kita mau bahas bukan masalah talaknya. Orang berilmu itu harus memberitahu ilmunya, mengabarkan ilmunya. Itu pahala yang paling besar. Oleh karena itu Allah menghargai satu orang yang taubat gara-gara kita menyampaikan ilmu. Satu orang taubat, maka seluruh pahala kebaikan yang dia lakukan setelah taubat tanpa mengurangi pahalanya dikirimkan kepada orang yang berhasil membuat dia taubat. Itu hebatnya orang yang menyebarkan ilmu. Rasulullah mengatakan dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi demi Allah, la ayyuhda bihudaka rajulun wahidun khairun laka min humurin ni'am. Demi Allah, kata Rasulullah, satu orang yang mendapat hidayah karena mendapatkan petunjuk darimu. Jadi kita mulai dakwahkan orang, satu orang dapat hidayah karena petunjuk darimu, dia taubat, maka kata Rasulullah, pahala di saat engkau mentaubatkan dia itu lebih besar daripada umurin ni'am. Umur ni'am itu unta merah. Di sisi orang Arab, unta semuanya mahal, tapi yang paling mahal itu yang unta merah. Sehingga banyak hadis Nabi yang menyangkut pautkan pahala mentafsir, diberi tamsilan seperti unta merah. Unta merah itu kalau di kita yang sapi itu yang paling raya, yang yang Jokowi kurban tip dan Banggali pun sapi Bali, yang besar itu itu unta merah. Harga berapa? 100 juta, 120 juta. Satu orang engkau taubatkan, engkau dapat pahala lebih besar daripada unta merah. Belum lagi pahala kebaikan yang dia lakukan setelah itu. Itu nanti dibantu dengan hadis yang lain. Membayangkan hebatnya orang yang menyebarkan ilmu. Maka oleh karena itu, kita yang sudah tahu itu jangan diam, sebarkanlah ilmu, paling kurang kepada keluarga kita. Rasulullah setelah tausiah, memberi tausiah, khutbah, beliau sering mengucapkan falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Kata Rasulullah, barang siapa yang hadir, sampaikanlah ini kepada yang tidak hadir. Jadi kita pulang Pak, kasih tahu kepada istri, hai, tadi kan Masya Allah pengajiannya itu membahas tentang istri yang masuk neraka. Ditanya sama istri, siapa yang masuk neraka? Hai, panen anak yang kengkak. Jadi gara-gara itulah istri ribut. Bukan begitu cara menyampaikannya. Kasih tahu amal apa yang menyebabkan neraka. Melawan suami, lari dengan supir L300 tanpa izin suami, kemudian tidak taat, itu mengingkari kebaikan suami. Sudah suami berbuat baik, lalu kemudian diingkari, dia mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik, itu langsung neraka. Itu kasih tahu Pak. Istri pun kasih tahu sama suami. Begitu pulang, bang, tadi pengajian ustaznya gekun geron, Pak nama HP ustaznya. Baiklah juga nama HP ustaznya. Cara sampaikan dengan bijak, dengan baik. Tadi isi pengajian ternyata bahwa yang tidak pernah berjamaah itu dianggap munafik.
yang tak pernah solat berjamaah walaupun solat sendiri tapi dianggap munafik. Itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Itu contoh. Maka bang nejak jamaah, baik nak semayang di rumah habis-habis nejak jamaah. Cuma cara sampaikannya dengan bijak. Lihat waktu suami sedang awal bulan, jangan sampaikan di akhir bulan kanapeng yang kenyan dong getipa ketiga. Jadi lihat-lihat keadaan dan cara menyampaikannya. Itu ilmu. Bapak Ibu, menebarkan ilmu, semakin banyak orang yang bisa berbuat baik dengan kebaikan yang kita bawa dengan ilmu, itu jariah semua. Itu multi level marketing itu. Kita hari ini kadang-kadang bukan ustaz, kita bukan tengku, tak pernah di pesantren, tapi kita buka TPA di rumah, kita izinkan anak-anak belajar di rumah kita. Kita yang beri bayar gaji gurunya. Kita bilang sama anak-anak di komplek kita, sudah saya yang bayar gaji guru, tak apa-apa, 500 ribu sebulan dan bayar, tak masalah. Yang penting anak-anak sini ngaji. Kita buka pintu rumah ngaji. Ternyata mereka bisa mengaji karena kebaikan yang kita buat. Kita tak mampu untuk mentransfer langsung, tapi jembatan menuju transfer ilmu kita yang lakukan. Semua pahala mengaji mereka, meninggal mereka. Semua orang yang mengaji, kalau melalui mereka, itu semuanya berjenjang. Mereka punya murid, muridnya punya murid, lagi terus-terusan, semua dialirkan kepada kita. Maka berlomba-lomba lah. Kita tak mampu membuat pengajian, kita tak mampu kirim, maka buatlah sesuatu yang membuat orang lain bisa mengaji. Maka seperti yang saya umumkan di minggu yang lalu, kami insyaAllah merencanakan membuat pesantren, dan saya lupa memberitahu di mana pada waktu itu. Yang tempatnya di tanah yang sudah diwakafkan, itu di desa Cut Mangplang, di kandang, di atas bukit. Hampir sekitaran 2 hektar, 1,8 hektar. 9.000 diwakafkan oleh pemiliknya, 9.000 lagi yang dijual, 60.000 per meter. Mana 60.000 per meter kan singai cik oleh kamu buat kamu pergi 540 juta. Sampai tadi malam itu yang sudah terkumpul hampir mencapai 300 juta, termasuk wakaf dari bapak-bapak yang sudah memberi. Bagi yang mampu dan ingin berjihad bersama, kami buka kesempatan sebesar-besarnya untuk mewakafkan, walaupun cuma per meter. Mudah-mudahan setelah pesantren ini berdiri, semua kebaikan di dalamnya mengalir kepada kita bersama, insyaAllah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini contoh bagaimana mendapatkan manfaat dari menyebarkan ilmu. Itu janji Allah dan Nabi. Dan Allah dan Nabi-Nya tidak pernah melanggar janji. Tidak pernah melanggar janji. Menyesallah orang-orang yang tidak berbuat di dunia lalu ingin kembali ke dunia setelah dikuburkan. Penyesalan tiada guna karena Allah tidak mengizinkan kembali ke dunia. Maka sebelum itu terjadi, fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah melakukan kebaikan, dan salah satunya adalah dengan cara menebarkan ilmu. Jadi banyak-banyak tebarkan ilmu. Ini sebuah yang tak sanggup yang besar-besar, ambil yang kecil-kecil. Pengajian buat, pengajian di masjid, pengajian di balai-balai, itu bantu semua, bantu semuanya. Nah, ini yang ketiga, ilmu bisa bermanfaat dengan cara disebarkan. Lalu kemudian yang keempat, yaitu manfaatnya ilmu dari orang yang mengamalkan ilmu dari kita. Itu yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi 4 perkara ini semuanya mengalir ke alam kubur melalui ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Tentu ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Ilmu kimia dapat pahala tidak? Dapat, kalau seandainya dibawa ke akhirat. Kalau kita guru matematik, tapi hasil dari mendidik matematika itu kita bawa ke akhirat. Orang bisa berhitung, lalu dia bisa menyelamatkan diri dari kebodohan beragama. Baik pungut lego, dia bisa menghitung warisan, dia faham. Lalu gaji kita jadi guru matematik, kita bawa ke agama. Karena hasil ilmu itu sama.
Jadi yang tidak boleh ilmu maksiat, itu malah kita menebarkan maksiat. Contoh yang laki maaf, kita mengajar kesenian, guru-guru kesenian, agama tidak suruh, manfaat tidak ada. Yang kita ajarkan apa? Do re mi fa sol la si do. Ya kepa do re mi fa sol la si do. Apa manfaat do re mi fa sol la si do nya? Setelah kita hafal anak-anak tangga, kamu SD nyanyi bodoh, pada boleh Pak. Dulu kan kita ada guru kesenian ajarkan itu. Ada yang kadang-kadang di sekolah-sekolah diajarkan kesenian, diajak lagi. Nah, ini kalau ada dibuka Indonesian Idol, kamu ikut, suaramu bagus, ikut nak. Mudah-mudahan kamu jadi artis. Benar dia ikut, benar dia jadi artis. Setelah jadi artis, kerjanya mabuk, berzina, kemudian hancur-hancuran hidupnya. Semua keburukan itu dialirkan ke guru keseniannya yang mengajak dia untuk berbuat buruk. Makanya hanya purno ilmu yang buruk. Tak boleh ajarkan ilmu yang buruk. Ini perkara yang penting untuk diingat. Saya heran kalau ada orang berbangga menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Ini ada berapa orang? Saya tanya, tapi tidak tinggal di Aceh, karena di Aceh tidak ada sekolah Kristen. Tapi dulu ada. Dulu ada. Kami di Biren, karena saya kecil di Biren, lahir di Biren, itu ada sekolah TK Metodis. TK Metodis. Cuma orang Aceh tak mau kasih anak ke situ dulu. Sekarang di teman-teman Muslim di Medan saja, tidak usah jauh-jauh, di Medan saja. Itu kalau kita tanya, di mana sekolahkan anaknya? SD Metodis. Di mana? SD Katolik. Kenapa kasih di sekolah Kristen? Lebih disiplin, katanya, lebih disiplin. Kemudian kurikulumnya bagus, guru-gurunya pintar-pintar. Yang diajarkan setiap hari apa? Selain menghitung-hitung sempoa, yang diajarkan apa Pak? Lagu-lagu gereja. Jadi dalam sekolah itu ada lagu gereja, kemudian ada kebaktian yang anak-anak tidak sadari itu bahagian dari agama Kristen. Lalu anak kita mulai tidak kuat Islamnya, merasa bahwa apalah Islam ini, karena dia sering dengar di telinga Yesus, Yesus, Yesus. Apa bangganya sekolah seperti ini? Inilah orang-orang yang kadang-kadang enggak paham tentang kedudukan dunia dibandingkan akhirat. Jadi bukan tidak boleh menuntut ilmu umum, boleh, tapi bawa ke agama. Semua ilmu umum bawa ke agama, selama ilmu itu bukan ilmu maksiat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang terakhir Rasulullah mengatakan waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi jariah itu ada 3. Yang pertama tadi sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakan. Anak saleh yang mendoakan itu bukan anak saleh yang mengangkat tangannya saja, yang mengatakan Rabbi ighfirli wa liwalidayya, enggak. Dilihat kalimat muqayyadnya, waladun saleh, muqayyadnya kepada kalimat saleh. Ini anak, semuanya anak. Yang bermanfaat untuk kita yang mana? Yang saleh. Kenapa Nabi sebutkan saleh? Di situ ada perjuangan ayah ibunya untuk mensalehkan dia. Ada perjuangan ayah ibunya. Membuat anak saleh itu tidak mudah, Pak. Membuat anak mudah, membuat saleh tak mudah. Bayangkan dari umur kecil kita sudah harus perkenalkan agama. Makanya ada seorang ibu nanya ke anaknya, siapa Allah, siapa Tuhan? Tuhan kita siapa? Allah. Nabi kita siapa? Muhammad. Itu baru umur 2 tahun. Itu sudah diajarkan ketauhidan. Nanti disuruh sebut coba nama-nama malaikat. Itu mulai itu dari umur 2, 3, 4. Begitu 7 tahun sudah mulai berat lagi, Pak. Kita disuruh menawannya. Nah, sudah 7 tahun wajib salat.
Ini wajib pulang. Duhur pulang solat, walaupun main bola sore pulang solat. Yang paling capek siapa? Bukan dia. Dia itu nak mikir, Pak. Payah fikir ya mukmin. Main juga. Siapa yang paling capek? Mamaknya, bapaknya. Jam 4:30 anak ni belum pulang. Bapaknya, mamaknya dumho kuwit dalam kampung. Oh, kerja aja. Ini hanya sembahyang asal. Jadi makanya Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat lalu bersabarlah. Bersabar itu bahasa Arabnya wasbir. Wasbir. Tapi dipakai ta oleh Allah. Wastabir. Dalam bahasa Arab ditambah satu huruf bertambah makna. Tapi dipakai ta itu untuk memudahkan ucapan untuk menambah makna. Karena kalau ditambah dua sa tak bisa dibaca. Was tak bisa dibaca. Ditambah yang huruf mutakaribain. Ditambah huruf mutakaribain, wastabir. Bukan wasbir, wastabir. Maksudnya apa? Engkau kalau sudah didik anak untuk menjadi saleh, maka benar-benarlah engkau harus bersabar. Sabarmu bukan sabar biasa, sabar yang luar biasa. Kita yang capek, Pak. Cari sana, asar cari. Waktu maghrib kita suruh ke masjid, kita kontrol. Rupanya hanya hijak masjid, ngejak kerum, Pak. Ada hijak kerum. Kita kontrol dari belakang. Lalu kita jewer telinganya. Mamak suruh ke mana? Ke masjid atau ke mana? Itu umur 7 tahun tu. Dia nak mikir anak belum balik. Mana dah mikir? Yang udah balik aja nak mikir. Disitulah berhasil menjadi anak saleh. Berhasil menjadi anak saleh. Uang kita habis membuat dia di pesantren. Nasihat kita berbuih, mulut kita berbuih membuat dia menjadi anak baik. Setiap kali pulang pesantren kita nasihat. Ketika kita meninggal, dia sudah menjadi anak seperti dambaan akhirat. Maka semua perbuatannya dialirkan ke orang tuanya. Salatnya, puasanya. Karena setiap Ramadan kita bilang nak puasa. Tak boleh nak puasa, haram. Kita ini Muslim, kita nanti begini-begini. Nak salat, nak begini, nak begitu. Macam kita bilang, kita ajarkan dia sedekah. Kita titipkan uang nak kasih sedekah ke orang itu. Sayang orang itu, Masya Allah. Semua kebaikan dia, tak mesti dia ucapkan Rabbighfirli. Semua kebaikannya, langkah kakinya, dia berbuat baik ke istrinya. Karena dulu kita yang ajarkan nak berbuat baiklah ke istrimu. Itu istrimu yang akan melahirkanmu. Melahirkan anakmu, bukan melahirkanmu. Melahirkan anakmu, itu istrimu begini-begini. Orang yang paling setia kepadamu istrimu. Yang akan cebok taikmu juga istrimu. Mamakmu tak mau cebok taikmu. Kalau engkau sudah tua stroke, istrimu berbuat baiklah. Semua kebaikan dia cari nafkah, itu dialirkan semua ke orang tuanya. Dialirkan semua. Kalau anak perempuan, keberhasilan itu di saat dia taat pada suaminya. Itu sudah berhasil orang tuanya. Selalu orang tuanya telepon, "Nyo bertaat ke kelakon. Taatlah kepada suamimu. Kamu tak pulang ke rumah kami tak apa-apa. Sudah 5 kali hari raya kamu tak pulang, tak apa-apa. Selama suamimu membutuhkanmu." Mungkin ada suami yang kerjanya tak boleh libur, Pak. Apalagi menjelang pemilihan presiden, itu tak ada liburnya. Suruh jaga sana, suruh jaga sini, ngepam sana, ngepam sini. Presiden Jakarta, tapi kita disuruh jaga di sini, sana sini kan. Itu tak bisa libur-libur tu. Tak pernah pulang istri. Itu kita yang nasihatin tak apa-apa, nak taatlah ke suamimu. Anak taat pada suaminya, anak gadis kita, Pak. Sampai suaminya heran dengan ketaatan anak ini, melawan tak pernah. Apa saja dia lakukan membahagiakan suaminya. Ini istri masuk surga, semua kebaikannya dilimpahkan ke orang tuanya, dan orang tuanya ikut masuk surga dengan kebaikan anak. Ini yang Allah maksud waladun, yang Nabi maksud waladun salihun yad'ulah. Jadi kan hanya ya Allah ampunilah dosa, itu tambahan, itu plus. Makanya sekarang didiklah anak menjadi saleh. Jangan putus asa dan jangan tidak semangat mendidik anak. Karena ada orang baru didik anak 2 kali, dilawan mana? Dilawan mana? Si anak tu lari sana, lari sini. Kata orang tuanya,
menyo tapi nah. Kalau kayak gini terus-terusan, mamak sama bapak nak mau fikir lagi kamu. Terserah kamu lah, neraka kedik. Mamak sama bapak mau masuk surga, kamu yang neraka lah, nak mau salat terserah lah. Mamak nak mau urus lagi. Itu berarti kita melepaskan satu saham yang paling besar untuk hidup kita dan sampai kematian kita, yaitu anak kita. Jangan lepaskan. Maka bawa anak itu, bawa dalam kebaikan. Boleh tidak bawa anak-anak ke masjid? Boleh, tapi jaga. Tidak haram masjid untuk anak-anak, tetapi dijaga dan lihat tipe anak kita. Kalau anak kita memang sudah kita bawa sekali dua, ternyata menghancurkan masjid, jangan bawa lagi. Model anak kita apa? Ketika datang hancur masjid, lari sana lari sini, orang tak bisa khusyuk, semua HP orang diinjaknya, semua kacamata orang diinjaknya sedang salat. Itu jangan bawa yang model begitu. Didik dulu di rumah sampai dia mulai besar sedikit dan paham. Tapi kalau model anak kita yang tidak mengganggu masjid, tidak mengganggu orang, itu sering-sering bawa ke masjid. Anak kita model pendiam, Pak, kita taruh di dinding, di satu tiang. Nak di sini ya, jangan ribut, jangan ganggu orang. Betul-betul diam dia di tiang itu, betul-betul diam, tidak bergerak-gerak. Sampai habis salat pun dia tidak bergerak-gerak. Itu coba cek dulu dah mati apa belum. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini nasihat Nabi 3 perkara yang bermanfaat setelah kematian. Mudah-mudahan Allah anugerahkan salah satunya saja kepada kita, insya Allah selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala.